Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Disyukur pada Allah, alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini kita masih diberi kesehatan sehingga bisa hadir pada sidang paripurna di ruang yang kita banggakan ini. Selawat beriring salam, mari sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan sahabat sekalian. Yang kami hormati dan kami muliakan Ketua DPRK Aceh Barat, yang kami hormati dan kami muliakan Wakil Ketua DPRK Aceh Barat, yang kami hormati dan kami muliakan seluruh anggota DPRK Aceh Barat yang berhadir, yang kami hormati PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat, yang kami hormati Sekretaris Dewan serta seluruh jajaran, yang kami hormati para asisten, para kepala dinas, kepala badan, kantor, dan lembaga teknis daerah lainnya, yang kami hormati para kepala bagian Sedakap Aceh Barat, kami hormati para camat, hadirin dan hadirat yang kami muliakan. Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh anggota Dewan yang terhormat, izinkan pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Badan Anggaran DPRK Aceh Barat bersama tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang telah selesai melakukan pembahasan Rancangan Kanun APBK Aceh Barat tahun anggaran 2026. Melalui kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan kepada seluruh jajaran eksekutif agar apa yang telah disarankan oleh anggota Dewan yang terhormat pada pemandangan umum praksi tetap menjadi perhatian yang sungguh-sungguh untuk disikapi dan diperbaiki sehingga aspirasi dan harapan masyarakat Aceh Barat dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran. Menanggapi pandangan praksi terkait pengelolaan fiskal dan strategi pendapatan daerah, perkenankan kami menyampaikan beberapa poin kunci. Yang pertama, kami seprinsip setuju bahwa kualitas belanja harus ditingkatkan, fokus pada pelayanan dasar, kesehatan dan pendidikan, infrastruktur, pengurangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Kami berkomitmen memprioritaskan belanja yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan akan mengupayakan efisiensi belanja penunjang dan seremonial yang memakan anggaran yang begitu besar. Namun harus kami sampaikan bahwa peningkatan belanja modal secara signifikan terkendala oleh penurunan kemampuan fiskal daerah akibat transfer pusat yang signifikan dan adanya tuntutan pemenuhan belanja wajib, mengikat SPM serta mandatory spending dan lainnya. Selanjutnya, pemerintah Aceh Barat berkomitmen meningkatkan PAD tanpa membebani masyarakat melalui kenaikan tarif dasar. Strategi kuncinya adalah optimalisasi potensi dari pemanfaatan aset daerah termasuk evaluasi ulang perjanjian kerjasama aset strategis seperti pelabuhan, mal, dan lahan, pajak daerah, dan retribusi daerah. Khusus di sektor pajak, modernisasi dilakukan melalui sistem pajak online dan pembayaran non-tunai. Sebagai langkah nyata, pemerintah Aceh Barat akan segera membentuk Satgas Peningkatan PAD untuk memastikan optimalisasi pendapatan. Penurunan pendapatan ZIS dari zakat profesi ASN diakibatkan oleh meningkatnya nilai nisab zakat seiring kenaikan harga emas. Baitul Mal akan menindaklanjuti dengan sosialisasi kesadaran berzakat kepada sektor swasta dan pengusaha lokal sebagai upaya jemput bola. Untuk penguatan sektor kesehatan dan penanggulangan stunting, kami menyampaikan progres pembangunan fisik rumah sakit umum daerah, yakni pembangunan gedung rawat inap KRIS akan ada tambahan 54 bed
dan fasilitas pendukung lainnya yang ditargetkan selesai pada akhir tahun 2025 ini. Prioritas utama adalah mengaktifkan alat vital cath lab melalui perbaikan dana blood, dan pada saat ini tim sedang melakukan perbaikan. Penyiapan tim SDM kompeten, dokter, fellowship, intervensionis dengan target layanan penuh pada tahun 2026-2027. Terkait efisiensi penggunaan gas medis akan diubah melalui KSU, skema pay per use yang lebih murah, sementara pengelolaan limbah B3 akan diupayakan efisiensi melalui negosiasi harga ulang dan pemilihan limbah non B3 yang ketat. Temuan audit BPKP 2023 terkait limbah B3 telah ditindaklanjuti. Pemerintah daerah sangat sependapat dengan pentingnya pemerataan tenaga kesehatan. Dinas Kesehatan sedang melakukan pemetaan ulang SDMK, sumber daya manusia kesehatan, berdasarkan ANJAP dan ABK, dan proses pendistribusian ini membutuhkan dukungan agar tidak terjadi intervensi politik. Meskipun rasio ideal dokter 1:5.000 belum sepenuhnya terpenuhi, total 33 dokter di Puskesmas, kami terus mengusulkan formasi melalui CPNS, P3K, dan penugasan Kemenkes. Kami setuju untuk menambah insentif bagi petugas di daerah terpencil, bukan hanya dokter, namun perlu dilakukan kajian mendalam terlebih dahulu mengenai kondisi kerja untuk merumuskan skema rewarding yang efektif, dan saat ini di Rumah Sakit Cut Nyak Dien sedang dalam kajian untuk insentif, karena dokter insentifnya 75.000 pada malam hari, kemudian perawat 25.000, ada permintaan untuk ditingkatkan kepada perawat, apakah 35.000, itu sedang dikaji dan kita berharap nantinya bisa diwujudkan harapan-harapan tersebut sehingga bisa meningkatkan pelayanan prima. Kemudian pustu yang rusak sedang direhabilitasi dan akan menerapkan integrasi layanan primer dengan penempatan 2 perawat atau bidan dan dibantu kader. Layanan hotline, gawat darurat dan SOP sudah tersedia, namun sosialisasi kepada masyarakat dan petugas akan terus ditingkatkan. Kemudian penanganan stunting dilakukan melalui intervensi spesifik di Puskesmas yang kini diperluas ke remaja, tablet tambah darah, dan gerakan aksi bergizi. Intervensi sensitif dikoordinasikan oleh TPPPS, dan yang terpenting para kecil telah diinstruksikan untuk menjadikan upaya pencegahan stunting hingga mencapai angka 0 di kampung sebagai indikator kinerja mereka. Yang ketiga, tata kelola pemerintahan, infrastruktur, dan pelayanan publik. Kami berkomitmen untuk terus mengalokasikan anggaran infrastruktur dasar ke wilayah-wilayah terpencil. Kami sependapat bahwa tahun 2026 wajib menjadi tahun pemeliharaan rutin dan penanganan serius terhadap kerusakan jalan, termasuk melalui metode patching atau tambal sulam pada ruas jalan penghubung antar kecamatan yang berlubang, disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan pengawasan ketat terhadap kualitas kontraktor. Kami akan mengkaji kelayakan pembangunan jalan usaha tani, Gampung, Caplu, Cok Selamat. Terkait mitigasi bencana, kami segera menyusun rencana induk penanggulangan banjir master plan terpadu dan mengupayakan dukungan Kementerian PUPR untuk proyek strategis kolam retensi di Johan Pahlawan, serta mempercepat pengalokasian anggaran DED untuk program prioritas di Das Merebo dan Krungwela sebagai data dukung pengajuan ke pusat. Meskipun penyusunan kanun tentang cara penerimaan tenaga kerja berpotensi pertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 2 dan 5, kami terus menghimbau perusahaan untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal 70%, ber-KTP Aceh Barat dan domisili minimal 2 tahun, sesuai Kanun Nomor 6 Tahun 2023. Terkait temuan dana desa, mulai tahun depan kami akan melakukan MOU dengan Kejaksaan dan Kepolisian untuk menindaklanjuti temuan inspektorat, dan temuan yang tidak ditindaklanjuti akan diserahkan ke aparat penegak hukum. Data temuan
akan kami sampaikan kepada Dewan. Posisi pariwisata harus ditetapkan sebagai pilar ekonomi masa depan berbasis community-based tourism yang secara langsung memberdayakan masyarakat lokal. Untuk kepemudaan akan dirancang rencana aksi daerah bidang kepemudaan sebagai tindak lanjut Kanun nomor 4 tahun 2022. Pengelolaan lingkungan ke depan akan selalu mempertimbangkan aspek lingkungan, zona hijau, kawasan konservasi, dan limbah. Hal ini lebih penting dan kompleks dari sekedar mengejar penghargaan Adipura. Pengelolaan CSR akan dioptimalkan melalui pembinaan, pengawasan, dan evaluasi agar tepat sasaran. Kemudian beberapa poin penting terkait dengan pelayanan publik dan fasilitas. Yang pertama, pengangkutan sampah oleh DLHK, operasional berjalan harian, pagi, siang, dan malam. Armada piket dan nomor pengaduan telah disediakan untuk menindaklanjuti laporan sampah tertinggal. Yang kedua, layanan darurat. Di BPBD, ada sistem layanan pengaduan telah diperbaiki menggunakan metode berbasis Android atau WhatsApp, medsos yang terintegrasi untuk mempercepat respon. Yang ketiga, pasar bina usaha, kendala utama dan efisiensi adalah belum tuntasnya administrasi pencatatan aset. Kami sedang mempercepat sinergi untuk menuntaskan legalitas aset dan segera menganggarkan perbaikan. Pedagang asongan juga akan segera dimobilisasi ke dalam pasar. Yang keempat, lalu lintas, antrian solar. Kita akan mencoba mengatasi dengan memperketat pengawasan di SPBU, namun hal ini harus kerjasama dengan Polres, Pertamina, kemudian pembatasan pengisian mobil pribadi via My Pertamina, dan penindakan pembelian ilegal. Seringnya kecelakaan di simpang 3 Cot Darat yang sudah memiliki kebenaran akan dikaji teknis lebih lanjut sesuai Permen 96/2015. Terkait dengan dana BOS, alokasi dihitung berdasarkan data Dapodik Kadaf 31 Agustus tahun sebelumnya. Dinas Pendidikan akan meningkatkan monitoring dan verifikasi melalui aplikasi Arkas untuk memastikan kesesuaian belanja. Kemudian keenam, hibah wartawan. Belanja harmonisasi media bertujuan diseminasi informasi akan dilakukan seleksi media yang ketat dengan mempertimbangkan aspek optimalisasi dan efisiensi anggaran. Selanjutnya, penanganan konflik agraria dan permasalahan lainnya. Kami berkomitmen menyelesaikan setiap konflik agraria secara berkeadilan, transparan, dan sesuai hukum. Kami terus berkoordinasi dengan Kementerian ATR BPN, Pemerintah Aceh, dan perusahaan untuk verifikasi data, peninjauan izin HGU, dan penertiban HGU terlantar, termasuk usulan pengurangan luas, pencabutan, atau pengembalian tanah terlantar menjadi tanah negara jika kewajiban tidak dipenuhi. Penyelesaian sengketa lahan HGU antara warga Kampung Payaluah dengan Gading Bakti akan ditindaklanjuti setelah adanya putusan Mahkamah Agung. Kami juga akan memantau perusahaan untuk memastikan kewajiban plasma dipenuhi. Kemudian terkait dengan hutang Dayah Inti Darul Aitami dengan pihak penyedia sebesar 76 juta yang masih menjadi sisa, kami sampaikan bahwa mediasi yang dilakukan Dinas Dayah dan bahkan aparat penegak hukum belum mencapai titik temu karena ketidakakuan pembayaran dan ketidakhadiran dari pihak penyedia. Ibu Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh anggota Dewan yang terhormat, demikian penjelasan kami terhadap pemandangan umum DPRK terhadap rancangan kanun APBK Aceh Barat tahun anggaran 2026 dengan harapan jawaban tersebut dapat memberikan kejelasan terhadap permasalahan yang disampaikan dalam pemandangan umum DPRK pada tanggal 14 November 2025. Untuk jawaban semua pertanyaan dari praksi sudah dijawab sangat detail, kemudian inisiatif Pemda membagikan kepada seluruh anggota Dewan. Yang kami bacakan di sini hanyalah ringkasan rangkuman dari yang sudah dibagikan.
Sekali lagi kami apresiasi pembahasan siang malam antara anggota Banggar dengan TAPK Kabupaten Aceh Barat. Semoga lancar pada hari Senin penandatanganan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua diberi kesehatan dan perlindungan. Akhirnya dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga jawaban atau penjelasan ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Bupati Aceh Barat yang telah menyampaikan jawaban atau penjelasan terhadap pemandangan umum anggota Dewan. Selanjutnya, kami pimpinan mengundang Saudara Ketua Fraksi dan para anggota Dewan yang menyampaikan pemandangan umumnya untuk hadir di ruang kerja Ketua DPRK guna mengikuti rapat menyangkut dengan jawaban penjelasan Bupati Aceh Barat. Untuk ini, rapat kami skor selama 15 menit. Baik, skor kami cabut dan rapat dilanjutkan. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Alhamdulillah, pada waktu skor tadi, kami pimpinan bersama Ketua Fraksi dan para anggota Dewan yang menyampaikan pemandangan umum telah mengadakan musyawarah dan telah mengambil suatu kesimpulan bahwa mengenai jawaban penjelasan Saudara Bupati Aceh Barat terhadap pemandangan umum anggota Dewan telah dijawab atau diberikan penjelasan. Oleh karena itu, pemandangan umum tahap kedua tidak diperlukan lagi. Sebelum acara ini kami tutup, kami informasikan kepada seluruh anggota Dewan, PLT Sekda, para asisten, staf ahli, Bupati, Kepala Dinas, Badan dan Kantor, serta camat dan para kabak di lingkup sekretariat daerah Kabupaten Aceh Barat bahwa agenda penyampaian pendapat akhir fraksi akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 17 November 2025 pukul 19 WIB harus tepat waktu.